Kepada pemerintah atau masyarakat, janganlah membenci wartawan, karena pada dasarnya wartawan itu bukan penjahat. Siap. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah kita ini mau cinta nih sama Pak Ketua PWI Kolaka nih. Boleh Pak, mungkin lebih singkat saja perkenalan dirinya biar teman-teman Om Jack bertanya ini tahu, oh ternyata ini tuh Ketua PWI Kolaka, dan juga prosesnya sampai pada saat ini Bapak kan menjadi Ketua PWI Kabupaten Kolaka itu seperti apa itu proses perjalanannya? Siap. Ya, terima kasih sekaligus saya ucapkan minal aidin wal faizin kepada Om Jack, dan alhamdulillah sudah mengundang pada acara ini. Siap. Om Jack bertanya ini merupakan bagian dari karya jurnalistik yang memang harus dikembangkan di Kabupaten Kolaka. Siap. Nama ini ya, sebagai perkenalan awal, nama lengkap saya Armin Arsad. Ya, saya lahir di Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, tahun 76. Nah, saya tidak terlalu berapa tahun sekarang. Biarkan setiap tahun dia bertambah sendiri dan usia dan umur semakin berkurang ya. Ya, saya memulai pendidikan di SD Negeri Silea, Impres Silea, yang sekarang berubah nama menjadi SD Negeri Tikonu. Nah, kemudian melanjutkan ke SMP Wundulako. Setelah dari situ saya hijrah ke Maros dulu, di pesantren Darul Istiqomah. Kemudian lanjut lagi ke pesantren di Goa, pesantren Wahdatul Ulum. Di sana alhamdulillah setelah dari situ saya melanjutkan kuliah di Universitas Muslim Indonesia, kebetulan Fakultas Agama Islam. Selesai tahun 2002. Prosesnya kok bisa mungkin lama menggeluti dunia jurnalistik, kemudian bergabung di PWI ini, kemudian menjadi ketua, itu prosesnya seperti apa? Ya, awalnya kan saya bergabung dengan wartawan pada tahun 2004 ketika saya selesai kuliah. Awalnya kan ketika saya saat itu mengajar di pesantren, tapi ketika datang melihat saudara saya menjadi jurnalistik itu menarik. Di dalamnya kan juga ada amar ma'ruf nahi mungkar ya di situ ya. Yang membuat saya tertarik. Kemudian kebetulan perekrutan saat itu pertama Media Sultra terbentuk 2004, saya menjadi kontributornya saat itu. Kemudian sampai 2014 kebetulan Media Sultra ini collab ya. Ya, kemudian saya dipinang di koran harian juga di Berta Kota Kendari. Kemudian saya juga sempat mendirikan koran pada saat teman-teman itu Jurnal Tenggara, yang korannya hanya berlangsung hanya 1 tahun saja, kemudian mati. Nah, saat ini kemudian saya keluar dari Berta Kota Kendari, kemudian bergabung dengan teman-teman di Bumi Sultra sampai saat ini, dan saat ini jadi pimpinan redaksi. Bapak memegang 4 wilayah. Itu emang PWI ini tidak satu wilayah, satu satu ketua gitu, atau seperti apa? Kok bisa megang 4? Sejarahnya pada tahun 2004 kita mulai perjuangkan keberadaan PWI di Kabupaten Kolaka ini. Saat itu di bawah pimpinan Muhammad Keni Rohlin, ya. 2015 baru terbentuk melalui kongres di Jakarta saat itu. Lewat kongres itu kemudian pelantikan pengurus PWI pertama itu langsung dilantik oleh Ketua PWI Pusat Tarman Asam, saat itu almarhum sekarang, dan saat itulah Pak Keni menjadi Ketua PWI 2 periode. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Sabarudin Tefaulu, dan kemudian diberi amanah kepada saya, dan saat ini sudah 2 periode memimpin PWI Kolaka. Luar biasa. Pak, dari tadi saya perhatikan Bapak pakai putih, saya pakai putih. Ya, kayaknya putih-putih malam ini. Ini putih-putih. Pak, kalau fungsi dan peran PWI sendiri itu seperti apa? Sebenarnya organisasi itu sendiri terbentuk sebagai sesuatu syarat untuk menjadi seorang wartawan. Karena dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 di situ dijelaskan pada pasal 7 bahwa ketika menjadi wartawan maka dalam pasal 1 dia wajib memilih salah satu organisasi wartawan.
Nah, jadi di situ keberadaan organisasi wartawan, dan PWI ini merupakan organisasi wartawan pertama di Indonesia. Setelah itu muncul namanya AJI, JTI, dan sampai sekarang sudah 10 organisasi pers dan media yang diverifikasi oleh Dewan Pers. Sudah 10 kurang lebih. organisasi media yang diakui, Pak. Diverifikasi yang oleh Dewan Pers. yang Ya, diverifikasi diakui, ya. oleh Ya, sudah pers. terverifikasi ya. Ya, siap. Pak, saya lihat fungsi umum daripada wartawan itu sendiri kan ada 2 nih fungsi umumnya. Ya. Yang pertama itu mencari berita, Ya. dan yang kedua men-share atau melaporkan berita. Berarti, Pak, kalau saya nih misalkan, atau orang-orang yang siapa saja yang sudah bisa mencari berita dan melaporkan berita, apakah itu sudah bisa dikatakan wartawan? Ataukah ada karakteristik wartawan baru bisa dikatakan dia sebagai wartawan? Ya, secara kan kita mengacu semua pada undang-undang. Pada Ya, undang-undang. Undang-undang pers sendiri mengatakan bahwa wartawan itu sebagai pembawa kabar. Pembawa kabar. Ya, betul. pembawa kabar. Siapapun yang membawa kabar itu wartawan. Dia itu sebagai fungsi seorang wartawan itu dia mencari, kemudian mendapatkan, menyimpan, mengumpulkan, kemudian menyiarkan berita yang didapatnya. Jadi ketika dia tidak hanya mencari, kemudian menyimpan, tidak menyebarkan lagi apakah media koran atau radio apa semua, maka belum dikatakan seorang wartawan. Oh. Nah, seperti itu. Namun di Undang-Undang Pers sendiri itu dijelaskan bahwa wartawan itu harus 2 fungsi itu tadi. Ya. Pertama, dalam pasal 7 ayat 1 itu dia memilih salah satu organisasi. Yang kedua, dia harus menaati kode etik jurnalistik. Nah, ini. Jadi hanya wartawan yang memiliki organisasi itu yang memiliki kode etik jurnalistik. Oh. Nah, seperti itu. Ya. Berarti hanya wartawan yang apa namanya tadi, Pak? Yang memiliki organisasi. Yang memiliki organisasi yang dikatakan memiliki kode etik jurnalistik. Ya. Siap. Nah, Pak, penasaran, Pak. Apakah di dunia jurnalistik, di dunia wartawan ini sendiri, adakah sekolah-sekolah wartawan itu tertentu, atau adakah tes atau uji kompetensi untuk di wartawan itu sendiri, sehingga dia dikatakan bahwa kamu sudah resmi jadi wartawan, kamu grade-nya sudah naik 1 tingkat, naik lagi tingkat yang berikutnya, naik lagi ke tingkat berikutnya. Itu seperti apa, Pak? Jadi sebelum itu kita jelaskan dulu Ya, terkait profesionalisme itu sendiri. profesionalisme, Ya. betul. Kita ketahui bahwa di Indonesia Ya. hanya 4 profesi yang diakui oleh masyarakat, yaitu guru, advokat, Ya, kemudian dokter, dan wartawan. Ya. Iya, Jadi seorang yang mempunyai profesi itu berarti dia mempunyai keahlian tertentu. betul. Ya. Jadi ada 4 kriteria paling tidak yang bisa dikatakan seorang profesional. Betul. Yang pertama, dia bekerja dan memiliki pekerjaan, dan pekerjaannya itu mendapatkan upah. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaannya memiliki organisasi. Ya. Yang ketiga adalah organisasinya memiliki kode etik. Dan keempat adalah organisasi memiliki lembaga pengawas yang mengawasi wartawan ini jangan sampai menyalahi daripada kode etik. Nah, itu salah satu 4 syarat untuk dikatakan sebagai profesional. Seperti itu. Kemudian yang tadi dikatakan bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam wartawan. Sebenarnya ini mulai terjadi karena Dewan Pers merasa, dan organisasi-organisasi pers sendiri, bahwa kebanyakan wartawan-wartawan muncul yang notabene itu kadang merusak citra seorang wartawan. Nah, Ya, ini, betul, ya kan? betul. Dan pada saat itulah oleh Dewan Pers dibuatlah sebuah bagaimana supaya untuk mengikis wartawan-wartawan ini yang tidak jelas, yang merusak citra wartawan, dibuatlah satu yang namanya tahun 2010 itu kompetensi wartawan. Kompetensi wartawan tahun 2010. 2010 mulai dilakukan kompetensi wartawan untuk menguji wartawan mulai dari keilmuannya, skillnya, dan kepemimpinannya kan, kepemimpinannya. Jadi pada kemudian oleh Dewan Pers dibentuklah 3 tingkatan ini. Pertama, muda. Ini wartawan-wartawan muda adalah wartawan-wartawan yang kerjanya di lapangan. Ya. Yang kedua adalah wartawan madya. Ini wartawan madya untuk para redaktur-redaktur. Redaktur-redaktur dan yang ketiga adalah utama untuk para pimpinan redaksi. Ya, seperti itu. Nah,
Untuk perkembangan teman-teman wartawan di Kolaka, menurut sampai sepanjang ini sejauh ini teman-teman wartawan dari sudut pandangan Bapak, ini perkembangan di Kolaka itu seperti apa? Alhamdulillah kalau di Kolakan sendiri wartawan di sini bagus. Ya. Ya, walaupun ada beberapa teman-teman yang di desa-desa yang melakukan sesuatu tindakan yang tidak jelas kan, Pak, tapi pada dasarnya kita selalu memberikan edukasi kepada para pemerintah mulai dari kabupaten sampai ke desa, bahkan guru-guru itu untuk bagaimana menyikapi wartawan-wartawan yang tidak jelas itu. Ya, pada intinya bahwa PWI hanya memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Ketika berhadapan dengan wartawan-wartawan yang tidak jelas yang akan merusak citra dari wartawan. Betul. Seperti itu. Nah, wartawan-wartawan yang tidak jelas tadi inilah Pak yang mungkin konotasinya yang itu tadi, yang mungkin belum mengerti, belum paham tentang kode etik. Nah Pak, perbedaan antara ini di masyarakat ini banyak mungkin yang masih menyamakan antara kapasitas seorang wartawan dan seorang LSM. Itu mungkin menurut mereka itu sama saja. Nah, mungkin dalam kesempatan ini di acara Om Jack bertanya, Bapak bisa menjelaskan bahwa fungsi dan peran wartawan itu seperti apa, dan kalau LSM itu sendiri seperti apa. Maksudnya walaupun Bapak mungkin tidak terlalu karena bukan di komunitas LSM ini sendiri, mungkin bisa biar masyarakat paham bahwa yang wartawan itu pekerjaannya seperti ini dan karakteristiknya seperti ini, sedangkan LSM itu yang seperti ini. Saya kira sangat jelas sekali bahwa LSM itu sendiri mengacu pada Undang-Undang Ormas. Undang-Undang 18 kan, tentang Ormas. Dia merupakan pendamping kan, pendampingan dan sebagainya. Dan wartawan sendiri sangat jelas bahwa dia mencari, mendapatkan, mengumpulkan, kemudian men-share informasi itu. Jadi beda. Jadi hanya memang kadang ada orang yang menyamakan antara wartawan dengan LSM itu. Padahal jelas sekali beda. Dan kadang ada orang juga yang mengatakan bahwa dia LSM, dia juga wartawan. Itu tidak benar itu. Karena untuk mengacu pada profesionalisme, bahwa dia kalau kita menjadi wartawan maka harusnya jadi wartawan. Ketika dia jadi LSM haruslah jadi LSM. Bukan kedua-duanya, tidak bisa lah. Betul. Ini yang betul. Nah, malam hari ini cocoklah kalau Bapak bisa meluruskan itu, biar pandangan masyarakat, oh ternyata seperti itu. Luar biasa Pak. Saya sangat senang sekali malam hari ini berjumpa dan sharing, duduk bersama dengan Bapak, salah seorang pimpinan daripada PWI yang ada di Kabupaten Kolaka. Luar biasa Pak. Harapannya kepada teman-teman wartawan di Kabupaten Kolaka, pemerintah maupun ke masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka dan beberapa kabupaten yang menjadi wilayah tanggung jawab Bapak sendiri. Ya, pada dasarnya bahwa menjadi wartawan itu sebuah pilihan. Dan memang dia tidak membuat kita kaya, tapi membuat kita bahagia dengan itu. Ketika kita nikmati pekerjaan itu dengan baik, insya Allah dia berkah untuk kita. Jadi teman-teman yang belum verifikasi itu jangan berkecil hati, masih panjang waktu. Seperti Om Jack ini kan, ini merupakan bagian dari jurnalistik dan ke depan masih bisa untuk memperbaiki dengan mengacu pada undang-undang pers itu sendiri, karena semuanya kan kita mengacu pada undang-undang. Ya. Betul. Ketika Om Jack ini sudah memenuhi syarat sebuah, kan ada 4 kriteria antara media atau pers dengan jejaring sosial. Ya, ada 4 itu kriteria. Yang pertama itu kalau pers itu memiliki badan hukum, PT kan, jadi harus PT. Sementara jejaring sosial kan tidak punya PT mereka. Mereka sembarang memposting apa kan? Seperti itu. Yang kedua, dia memiliki struktur jelas. Di situ ada pimpinan redaksi, ada redaktur, pelaksana, redaktur, ada wartawan. Kan jelas. Sementara di sosial media kan tidak seperti itu. Tidak ada. Yang ketiga, dia memiliki kantor yang jelas. Itu yang membedakan jejaring sosial dengan pers. Yang terakhir adalah pers itu memiliki kode etik jurnalistik, sementara jejaring sosial tidak memiliki kode etik jurnalistik. Seperti itu. Jadi mereka sembarang mempostingkan tanpa ada kalau yang dipostingnya itu adalah positif maka bagus, tapi kalau dipostingnya itu asal-asalan maka itu juga karena terserah, karena tidak ada itu tadi Pak. Makanya kan sering kita sampaikan kepada teman-teman wartawan, kepada baik itu yang belum terverifikasi maupun terverifikasi, khususnya yang belum terverifikasi Dewan Pers, supaya memperbaiki diri
supaya paling tidak medianya terdaftar di Dewan Pers. Karena jika itu terjadi, ketika dia membuat berita-berita yang tidak benar, ya, ada delik pers di situ, ya, maka ketika dia bermasalah dengan kepolisian atau hukum, maka dia tidak dikenakan undang-undang pers, tapi dia kena undang-undang IT, seperti itu. Makanya silakan berbuat untuk kemajuan daerah. Silakan, walaupun belum terverifikasi silakan, tapi itu tadi hindari yang namanya delik pers. Delik pers. Ya. Siap, Pak. Harapan yang lain, Pak, untuk pemerintah atau untuk masyarakat agar mampu bekerja sama dengan baik dengan wartawan. Ya, saya mengharap kepada pemerintah, dan saya kira kalau selama ini kalau pemerintah sendiri kerjasamanya dengan para wartawan dengan pewarta itu sangat baik. Hanya terkadang masyarakat sekarang masih mengatakan, masih jadi momok yang menakutkan, diutamanya kepada yang berada di desa-desa, menganggap itu wartawan sebagai sesuatu yang menakutkan. Ya, padahal sebenarnya wartawan itu datang untuk sebagai penyambung lidah bagi masyarakat. Betul. Untuk terus ke pemerintah. Jadi jeritan-jeritan masyarakat hanya bisa didengar ketika kita menulis. Karena kalau misalnya pemerintah tidak bisa bertemu dengan bupati misalnya atau apa, maka wartawan ini yang menjembatani. Ya. Nah, makanya kepada pemerintah atau masyarakat, janganlah membenci wartawan. Karena pada dasarnya wartawan itu bukan penjahat. Siap. Dan kami bekerja sesuai kode etik. Ya. Ingat, pada dasarnya wartawan itu bukan penjahat dan bekerja sesuai dengan kode etik. Pahamkan itu. Oke, makasih banyak Pak Armin, luar biasa sekali sudah menyisihkan waktu untuk Objek Bertanya. Saya tidak tahu harus ngomong apa nih, Pak. Rasa ucapan terima kasihnya, dan saya juga sangat bangga sekali karena jujur saja podcast Objek Bertanya ini kan belum sebulan, Pak, tapi sudah mendapatkan apresiasi yang hangat. Saya dengar sendiri langsung dari teman bahwa Ketua PWI sangat memberikan apresiasi. Makanya saya bilang kalau begitu boleh dong kita sharing-sharing cerita-cerita sama beliau, dan alhamdulillah malam hari ini Bapak bersedia, dan ini merupakan rezekinya Objek Bertanya ini malam hari ini. Terima kasih Pak.